Halo, selamat datang lagi di channel saya Tendra Service. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video saya yang satu ini, tolong dibantu klik tombol like, subscribe, share, dan komentar sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, selamat menonton video saya yang satu ini. Check it out. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Jadi di sini ya guys, kita akan perbaiki sebuah kipas angin atau mesin kipas angin. Jadi teman-teman, di sini problemnya itu sering macet ya. Jadi ini kipasnya sering macet atau dinamonya macet. Jadi teman-teman, ini sebenarnya sudah saya coba akalin. Jadi saya bongkar, saya coba lumasi pakai minyak ya. Saya gunakan di sini minyak mesin jahit atau minyak Singer ya teman-teman. Karena minyak ini tidak terlalu lengket ya. Beda dengan keseringan orang-orang awam banyak menggunakan oli. Oli itu tidak rekomendasi karena lebih kental dan cepat ini ya, cepat menampung debu, kotoran debu ya, sehingga jadi macet, menyebabkan macet. Ini awalnya seperti itu teman-teman. Jadi saya bersihin, kemudian saya coba lumas dengan minyak Singer, namun masih saja teman-teman terkadang macet. Jadi saya mau ganti, solusinya saya coba ganti bearing ya teman-teman. Jadi di sini kita bongkar dulu. Jadi di sini solusinya saya akan ganti bearingnya dulu. Jadi ini kita bongkar dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjut untuk proses ini ya. Kita bongkar bagian ininya ya, penutupnya, bagian penutup mesin atau dinamonya teman-teman. Jadi kita mau bongkar bagian ininya ya, bosnya ya, karena kita akan melakukan penggantian bosnya. Bongkar dulu, ini bagian swing dibongkar juga teman-teman. Nah itu dia bearingnya sama bosnya ya. Oke, terlihat kotor bekas ini ya, pasti bekas pelumasan oli, sehingga kotor menjadi hitam tuh, dan menjadi kerak karena udah kering ya teman-teman sekalian. Nah ini dia apanya, mangkuk apanya, bosnya atau mangkuk bearing ya, bisa dibilang ini bearing ya. Nah itu ada pengaitnya, ada 3 buah ya, jadi berbentuk 3 buah atau seperti segitiga ya. Itu harus kita lepas dulu, kita congkel. Saya cuma menggunakan scrub. Nah itu bisa dilihat tuh teman-teman, begitu banyaknya gumpalan kotoran itu ya. Itu akibat oli ya, pelumasan oli, sehingga menjadi seperti itu teman-teman. Itu campur debu, kotoran apa aja sepertinya, karena kipasnya ini ya berputar ya, jadi menarik ya, sehingga menempel itu teman kotorannya. Lihat itu bosnya sudah menumpuk kotoran yang sangat banyak. Jadi ini ternyata penyebabnya sehingga dia menjadi macet terus. Sudah kita lumasi, hanya sebentar ya, kemudian macet lagi. Nah hampir rata-rata teman-teman problem kipas sering macet itu ya pada bagian pada bosnya ini ya. Di bosnya ini mungkin sudah sangat-sangat kotor karena memang, nah ini yang kedua nih teman-teman, sama aja kotor, sangat kotor. Wah, itu bagian apanya ya, mangkuk dan mataharinya itu sudah menumpuk kotorannya ya, akibat itu tadi ya, pelumasan dengan oli. Bisa jadi mungkin olinya pun oli bekas. Jadi ya, jadi ibaratnya udah jatuh ketiban tangga gitu teman-teman ya. Nih saya bersihin ini bekas-bekas kotoran debu yang sudah apa ya, sudah menggumpal atau mengeras tuh. Itu nggak tahu itu kotoran apa aja itu kira-kira teman-teman. Cukup banyak ya ini ya. Nah ini bosnya udah, sebenarnya bisa dibersihkan, tapi langkah baiknya kita ganti aja dengan yang baru karena harganya masih terjangkau ya teman-teman. Nah ini kotoran itu menempel kemana-mana ya, karena ya bisa jadi mungkin si user ini
kasih pelumasnya dari depan dan belakang ya, bagian bos depan dan bos belakang. Ya seperti ini kejadiannya, menumpuk kotoran. Sebenarnya memang tidak direkomendasikan lagi, teman-teman. Saya ingatkan kembali, untuk pelumasan dengan oli itu nggak direkomendasikan ya teman-teman, karena oli memang sama halnya seperti kita melumasi rantai teman-teman. Jadi memang ada khusus cairannya begitu teman-teman. Tapi di sini saya sarankan menggunakan minyak singer, karena minyak singer itu tidak ini ya, tidak kental ya, lebih encer gitu teman-teman. Ini udah selesai, ini saya coba bersihin lagi nih. Masih ada sisa-sisa gumpalan-gumpalan oli, bekas oli yang sudah menjadi kerak ya. Itu di bagian casingnya, bagian penutup ininya ya, kumparannya. Lihat itu sangat-sangat kotor teman-teman. Itu saya coba kikis, nanti sembari nanti kita akan cuci ya, kita akan cuci lagi nanti dengan bensin supaya bekas-bekas oli semua dan kotorannya itu hilang ya, dan hasilnya nanti maksimal teman-teman. Nah ini kita lanjut pembersihan menggunakan bensin, kita cuci, kita mandikan lagi teman-teman, supaya benar-benar total bersih dan lancar lagi. Ini saya menggunakan Pertalite ya, itu semuanya, itu bagian mangkuk dan mataharinya saya cuci, saya kerok. Bagian yang udah bekas-bekas kerak-kerak, bekas oli ya, udah ada yang nempel kerak-keraknya, itu dikikis saja, kikis sampai bersih, kemudian cuci lagi ya, seperti teman-teman, supaya hasilnya maksimal, nanti tidak ada kendala lagi ya, semuanya dibersihkan. Jadi ini bisa digunakan nanti mudah-mudahan untuk jangka panjang ya, makanya kita bersihkan total semuanya, jangan sampai ada menyisakan bekas-bekas kerak. Sekalipun tuh bekas-bekas karat ya, tetap dikikis, bersihkan. Bagian itunya juga, rotornya ya, itu juga bagian rotornya itu juga kita bersihkan. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi untuk pemasangan mesin kipas angin nih teman-teman. Jadi di sini saya sudah beli bos bearingnya, ini yang baru, satu pasang ya, gantinya harus satu pasang, berjangan timpang nih. Kalau yang masih baru kan masih mulus kan teman-teman. Terus dia ada seperti minyak pelumas gitu ya, bawaan dari ininya mungkin ya, dari pabrikannya. Nah kemudian ini untuk yang lama nih, kita bedakan. Kelihatan jelas ya, yang lama ini sudah berkarat ya, dan itu ada bekas kerak-kerak oli mungkin sebagian ya, di bagian dalam juga ada, nggak terlalu bersih, kemarin saya amplas, dia membuat dia macet ya. Ini kita singkirkan aja. Nah ini sudah saya bersihkan tadi ya sebelumnya. Sekarang kita fokus untuk memasang bos bearingnya ya. Ikutin lagi terus, kita akan lakukan proses penggantian bosnya. Ini saya gunakan penjepit teman-teman, supaya bisa menahannya saat nanti kita mengencangkan pengaitnya. Namun di sini karena gantung ya teman-teman, jadi saya gunakan inisiatif buat baut penahan itu ternyata gantung, jadi saya lepas saja teman-teman, karena gantung sama sekali tidak ngepres gitu teman-teman. Jadi pengaitnya itu masih istilahnya kurang rapat ya jadinya, jadi nggak maksimal, karena seharusnya mangkuknya itu benar-benar rapat ya, pengaitnya itu benar-benar rapat agar tidak terjadi pergeseran bosnya nanti ketika kita memasang. Itu teman-teman sekalian, jadi saya copot aja, nggak jadi pakai ini ya, copot aja karena gantung dan tidak seimbang jadinya gitu teman-teman. Itu coba saya press, namun sama aja nggak bisa juga teman-teman, jadi
Kalau memang harus buat penahannya, disesuaikan bahannya supaya bisa mengepres mangkuknya ya. Jadi kita gampang tinggal mengaitkan itunya, menokok pengaitnya. Oke, ini saya tidak gunakan lagi apanya. Jadi ini saya coba dengan cara memepetkan pengaitnya itu lebih rapat ya. Jadi lebih gampang nanti ketika untuk mengaitkannya dengan mangkuknya, dengan penutup ininya ya, penutup dinamonya. Nah, itu sudah agak rapat, jadi saya pasang lagi mataharinya dan bosnya. Nah, itu udah tinggal ditarik aja pengaitnya, tekan sama rata, kemudian ditokok gitu teman-teman. Ditarik, ditekan sama rata ya teman-teman. Pokoknya harus benar-benar rapat pengaitnya supaya tidak terjadi pergeseran lagi. Nah, itu dia. Itu saya tokok-tokok aja supaya benar-benar rapat. Nih, putarannya sudah lancar. Kita lanjut masang yang satu lagi. Seperti tadi, pengaitnya itu dirapatkan aja ke dalam, dirapatin ke dalam. Nah, supaya mantap. Pasang mataharinya, kemudian pasang bosnya. Udah sesuaikan. Nah, itu kan udah nggak susah lagi teman-teman. Ketika kita memasang itu nggak susah lagi. Yang penting pengaitnya itu benar-benar agak rapat ke dalam ya. Jadi waktu kita menekan itu dia betul-betul pas gitu. Nih, udah oke. Kemudian kita press. Dia harus benar-benar press, ditarik. Sehingga ketika sisinya benar-benar rapat, gak ada lagi yang longgar. Oke, ini tinggal menokok aja ya, ditokok supaya benar-benar rapat sehingga tidak terjadi pergeseran gitu. Karena kalau bergeser dikit nanti bosnya ini ya bisa macet rotornya ya. Tuh saya coba bantu press menggunakan tang ya sambil ditokok-tokok dengan obeng gitu supaya benar-benar rapat. Ya, ini pasti gampang lah teman-teman di rumah cara ininya ya. Itu sudah lancar jaya. Lancar jaya ya guys ya. Kalau diikuti mungkin teman-teman di rumah pasti pada bisa lah ya. Ini nggak susah. Oke, kita lanjut pemasangan semuanya ya. Pasang rotor, kemudian pasang lilitan kumparannya ya. Bagian perkabelan itu, perkabelan ke yang ke tombol ke bagian belakang ya, arahnya ya. Nah, ini triknya teman-teman yang perlu diketahui ketika kita memasang rotornya supaya bosnya itu presisi, bisa sambil ditokok-tokok, ditokok-tokok, dirasa-rasa supaya benar-benar pas. Nah, jika sudah pas dia bakalan lancar jaya, nggak akan macet-macet gitu teman-teman. Nah, itu triknya sambil ditokok-tokok, sekeliling ditokok-tokok ya teman-teman. Nah, itu supaya presisi bosnya. Itu udah dijamin presisi, itu nggak akan bergeser lagi. Ketika kita kencangkan nggak akan bergeser lagi teman-teman. Jadi dengan cara ditokok-tokok sekeliling ya, supaya bosnya ke presisi. Ini kalau sudah presisi bakalan susah lagi bergeser dia. Jadi udah mantap gitu teman-teman. Itu trik dari dari mana itu ya? Ya, yang penting trik lah. Oke, untuk proses ini harus benar-benar kencang nih teman-teman, supaya terjadi benturan pun dia tetap aman, tidak bergeser lagi ya. Gunakan tenaga semampu kita. Lihat itu saya menggunakan tenaga bagian dalam. Iya ya, keras teman-teman.
Oke, kita lanjut proses finishing atau proses pengetesan. Ya, gunakan kertas saja sebagai ini ya, sebagai alat untuk ngetes saja. Nah, itu bisa dilihat lancar jaya. Oke, coba kita mulai tes di speed 1 dulu ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, ini sudah lancar jaya. Sebelumnya kan jika sudah dikasih minyak atau pelumas, dibiarkan beberapa menit dia bakal nggak mutar lagi, harus dipancing. Nah kalau ini langsung langsung lancar jaya. Jadi berhasil teman-teman. Memang masalahnya adalah di bosnya ternyata. Ya, coba ganti speed dulu. Oke teman-teman, jadi begitu kesimpulannya bahwa ternyata memang benar kerusakan pada bos ya. Jadi jika menggantinya harus ganti dua-duanya supaya umurnya sama gitu teman-teman. Dan tidak disarankan, sebagai pengingat, tidak disarankan menggunakan pelumas oli. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe atau komen dan share teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam servis dari saya, Tendra Service. Bye.